Titin Suprihatin ya. Ya, Sehat ya? alhamdulillah. Insya Allah sehat. Baik, silakan di-share, dipresentasikan RPP-nya. Mulai indikator aja ya, mulai indikator. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Indikator pencapaian kompetensi pada RPP saya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian bangun segi banyak. Yang kedua, 3.8.2 menyebutkan ciri-ciri bangun segi banyak. Dan yang ketiga, 4.81 mengidentifikasi bangun segi banyak. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan mengamati, siswa dapat menjelaskan pengertian bangun segi banyak dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri bangun segi banyak dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi atau kerja kelompok, siswa dapat mengidentifikasi bangun segi banyak dengan tepat. Materi pembelajarannya yaitu tentang bangun segi banyak pada kelas 4 semester 1. Ya, cukup dulu, Bu. Halo? Nggih, Ibu. Halo. Nggih. Sekarang ke tujuan dulu ya. Nggih. Dengan mengamati, yang diamati itu berupa gambar atau benda? Itu nanti kan saya menayangkan slide PPT. Nanti kan di situ ada gambar yang anak disuruh mengamati. Iya, makanya diamati itu gambar. Nggih, gambar. Gambar ya, bukan benda asli ya. Bukan. Nanti untuk benda aslinya anak-anak hanya untuk menyebutkan contohnya, hanya mencari atau menyebutkan contoh yang termasuk apa benda-benda yang termasuk bangun segi banyak. Oke. Syarat merumuskan tujuan apa, Bu? Syarat merumuskan tujuan itu adalah harus sesuai dengan KD dan indikator pencapaian yang dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Dan juga menggunakan unsur ABCD. Oh ya, oke. Ya, yang kata kerja operasional itu contohnya apa? Misalkan menjelaskan. Oke. Terus menyebutkan, mengidentifikasi. Itu dalam tujuan pembelajaran saya. Ya, jadi udah operasional ya. Yes. Ya, kalau yang ABCD coba dilihat. Untuk ABCD tujuan kedua. Di tujuan pembelajaran yang keberapa, Ibu? Kedua. Yang kedua, untuk A, audiens itu siswa. Kemudian untuk behaviornya itu dapat menyebutkan ciri-ciri, dapat menyebutkan ciri-ciri bangun segi banyak. Untuk condition itu adalah kegiatan pengamatan atau melalui kegiatan pengamatan. Dan untuk degree-nya adalah dapat menyebutkan itu dengan benar. Oke, benar ya. Oke, syarat-syarat tadi udah semua ya. Oke. Masih di tujuan pembelajaran ya. Dari tujuan pembelajaran kita bisa dari tujuan belajar dirumuskan guru itu kita bisa tahu ya apakah soal-soalnya itu nanti atau apakah nanti pembelajaran itu mengangkat aspek hotnya ada enggak itu ya. Nanti di soal itu saya lampirkan itu menurut saya gitu itu ada hotnya untuk di soal evaluasi ya. Nanti kita analisis ya, nanti ke soal ya. Sekarang masih di tujuan dulu ya. Kalau dilihat dari tujuannya itu, aspek apa sih yang diungkap? Selain aspek kognitif, itu selain ada aspek kognitif, aspek apa lagi? Aspek psikomotor. Psikomotor, apa lagi? Sikap ya. Nah, kita lihat di rumusan tujuan 1, aspek apa yang diungkap? Aspek itu kognitif. Saja. Aspek 2? Untuk indikator yang kedua itu menyebutkan berarti masih afektif juga ya. Karena nulis aja kan paling sebutkan gitu soalnya kan. Paling nanti kalau itu berupa pertanyaan.
Ketiga, aspek apa yang terungkap di situ? Sama, masih kognitif. Kognitifnya yang terletak di mana? Tuh, mengidentifikasi. Ya, oke. Kalau kerja kelompok mengangkat apa? Mengungkap apa? Kalau diskusi dan kerja kelompok. Itu berarti psikomotor termasuknya. Psikomotor, bisa juga ngangkat Mengangkat itu afektif, kan? penilaian sikap. Nah, ya, gitu ya. Gitu. Ya, oke, lanjut. Sekarang ke model pembelajarannya. Pakai apa modelnya? Model pembelajarannya menggunakan problem based learning atau PBL. Apa ciri dari PBL? PBL itu adalah disajikan sebuah masalah, kemudian siswa diharapkan dapat berpikir kritis. Ya, disajikan masalah. Nah, saya mau lihat di langkah pembelajaran Anda yang ditulis di RPP. Di mana letak ada masalahnya? Menyajikan masalah, di mana coba? Ini guru menjelaskan dengan slide PPT, mengamati. Ya, apakah ada masalah di situ? Apakah ada aspek guru menampilkan masalah? Itu nanti kan ada gambar, gitu anak-anak disuruh mengamati, itu termasuk bangun segi banyak apa bukan, seperti itu. Setelah saya menampilkan materi, nanti itu ada gambar, beberapa gambar, nanti di situ anak disuruh mengidentifikasi apakah itu termasuk bangun segi banyak atau bukan. Contoh bangun segi banyak itu apa tuh? Contoh bangun segi banyak itu persegi 4, segi 3, segi 5, segi 6. Dan buat kedepannya. Ya, sekarang ke instrumen, coba lihat. Instrumen penilaian. Ya. Mana soal-soalnya? Ya, di antara soal ada berapa soal, Bu? Ada 5. Ada 5 soal evaluasi. Dari 5 soal itu mana yang mengandung aspek hot? Untuk nomor 4 dan nomor 5. Coba Ani memiliki gantungan kunci, ya itu kan masalah ya. Yang permukaannya berbentuk seperti salah satu gambar di atas. Permukaan gantungan kunci yang bukan bangun segi banyak. Maka benda yang dimaksud tunjukkan nomor berapa yang bukan. Sudah kan ini nomor 4. Untuk belum hot ya. Oh, berarti ini menurut saya baru menurut saya ini. Nanti Nian cari lagi ya yang hot yang seperti apa ya. Siap, Bu. Menurut jenengan tadi 4 jam pira? 4 dan 5. Nah, coba kita lihat 5. Ahmad menggambar sebuah bangun segi banyak. Salah satu ciri bangun tersebut adalah memiliki sisi paling sedikit. Bangun segi banyak yang dimaksud adalah? Ya, jadi yang dimaksud hot itu dikatakan hot itu bila dalam tataran sintesis, evaluasi, gitu ya. Bisa ini. Mengkreasi, menciptakan yang baru, gitu. Sehingga yang kelima, Ahmad menggambar sebuah bangun segi banyak. Salah satu ciri bangun segi banyak tersebut adalah memiliki sisi paling sedikit. Sisi paling sedikit kan? Mungkin bangun segi banyak yang dimaksud adalah. Oh, menggambar. Oh, gitu ya. Jadi jawabannya apa, Bu? Ini segitiga. Yang B. Ya, oke, cukup ya, Bu Titin ya. Oke, Bu, terima kasih bimbingannya sebagai bahan perbaikan buat kedepannya. Ya? Terima kasih Pak Mufi dan Bu Lilik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.